Selamat malam semuanya, termasuk yang Malam, online. Pak. Silakan open cam. Minggu lalu saya kasih tugas ya nggak sih? Iya, Lek? Wah, kok pura-pura kaget sih? Lupa dah. Yang ini kan, Lek? Lali dah. Yang ini kan? Leo, gimana hasilnya? Sudah belum? Belum. Yang online gimana? Yang online? Sandrino? Belum ada Pak, belum ada dikasih. Belum apa? Belum ada dikasih. Belum dikasih. Oh ya? Kemarin kan yang grid lift itu terakhir. Kemarin yang apa? Yang logo grid lift. Oh, yang ini belum dah? Belum. Oh, oke. Loh kok yang offline kok ngerasa ini sudah? Ini sudah belum sih, Lek? Belum tak suruh dah? Belum. Ya sekarang aja deh. Ini masih ada sambungannya dengan yang kemarin yang grid lift itu juga ada. Clue-nya adalah ini nggak pakai fill. Oke. Bisa dikerjakan 15 menit mungkin? Kurang, 30 deh, 30. Ya, silakan dicoba. Clue-nya apa tadi, Rek? Nggak pakai fill. Tak tambahin deh, nggak pakai blend. Pak, Hei, ini kan. nah bro, Nah, set screen aja, set screen. nggak bisa Pak. Matikan dulu share Oh screen. iya, set screen. Stop share. Ah, silakan. Pak, Wih, kenapa pakai fill? pakai gradient Pak. Hah? Pakai gradient. Iya, kenapa pakai fill? Kan aku tadi bilangnya nggak pakai fill. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Terus, apa yang ditanyakan? Caranya yang kayak Bapak itu gimana? Kenapa? Caranya kayak Bapak nggak pakai fill. Ah, ya nanti dibahas. Oke. Sudah, itu aja. Sudah. Ya, tunggu ya. Nizam ya, Nizam. Semari kita. Ya, Pak. Nah, ini saya ini Nizam ini. Ya, gampang ya Zam? Ya, Kayaknya kamu ngambil palet warna yang di classroom ya? ya. Nah, oke. Eh, Juan, bukan, Pak. Nge-screenshot dari ini, dari share screen. kenapa? Nge-screenshot dari share screen. Oh gitu. Kan di classroom ono, wis ono palete, tinggal ngambil aja. Iya, yes, gak apa-apa. Sip. Juan, lagi meeting Juan. Iya. Yang offline gimana? Masih kuat belum? Sudah, nyerah. Iya, dibahas lah ya. Alex baru muncul Alex. Gimana Alex? Halo, Pak. Kamu ngikutin nggak dari tadi? Iya, Pak. Sedikit. Iya. Mana coba hasilnya mana? Iya, Pak.
Ya, Pak. Oke, menarik. Sip. Pakai fill atau stroke? Pakai stroke, Pak. Oh, yes. Saya bahas ya. Nah, silakan dimatiin, Alex. Jadi, ini pakai stroke ya, Dek ya. Kemarin sudah saya ajarkan pakai gradient belum sih? Oh ya belum? Masa belum? Seriusan belum? Belum dah? Yes. Sekalian deh. Jadi gradient itu, kalau misalkan saya punya objek ya, di sini kan ada warnanya nih. Ini kita kasih warna merah misalkan. Nah, ini warna dinamis. Ya. Loh, gak usah. Nih, kayak gini tuh warna dinamis. Jadi dia nggak ada gradasi apapun. Dari ujung ke ujung semuanya warnanya merah, warnanya sama. Ini namanya dinamis. Ya, ini kondisi yang aktif adalah warna dinamis. Tapi kalau kalian select di sebelahnya, kalian bisa di sebelahnya ini adalah warna gradient. Defaultnya adalah hitam dan putih. Sorry, belum tak share ya. Ini ya, biar enak ya. Ya nggak? Atau nggak usah? Ya. Defaultnya adalah hitam dan putih. Kalau misalkan mau diganti, di sini ada presetnya. Sebetulnya ini bukan preset, tapi pilihan warna ya. Di sini kan yang nyala cuma 2 nih. Tapi kalau kalian pilih yang di sini, warnanya yang nyala ada beberapa macam nih. Nah, kita kembali ke sini ya. Gimana sih nambah pilihan warna tadi, nambah titik warna? Itu kalian cukup klik di sini. Klik sekali, klik 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kalau misalkan kurang, kalian bisa tambahkan dengan cara tarik aja di sini. Nih, kita bisa tambahkan sebanyak apapun tuh. Ya. Kalau mau dihilangkan ya tinggal ditarik aja ke bawah. Nih. Gampang ya. Nah, kemudian gimana cara ngasih warnanya? Cara ngasih warnanya adalah dengan cara double klik di sini. Atau kalau misalkan kalian punya palet warna, ya tinggal dipanggil aja dari sini. Ini kan. Kan gini. Ya. Kalau nggak punya palet warna, ya double klik aja di sini. Nah, nanti akan muncul pilihan warnanya. Misalkan ini, kemudian yang ini, saya kasih warna yang lain. Nah, di sini ada slidernya nih. Mau komposisinya gimana gitu. Kalian bisa atur dari situ. Saya kembalikan kayak gini. Nah, ini arahnya tuh bisa kita tentukan dari sini, Rek. Misalkan di 120 atau kalau nggak mau pakai itu bisa pakai dragging seperti ini. Nih, asal kondisi gradient tool-nya nyala ya. Gitu ya. Kemudian dia tidak hanya bisa masuk ke dalam fill aja. Dia bisa kita taruh ke dalam stroke nih. Ya. Tapi nggak kelihatan ya. Nggak begitu kelihatan. Kalau mau lebih kelihatan ya stroke-nya aja ditambahin di sini. Ini kita tepin jadi 40 misalkan. Tuh. Ya kan? Paham ya? Nah, kemudian ngomong-ngomong soal ini, jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari palet warna dulu ya. Kalau kamu insting dalam mencari warnanya lemah kayak saya, ya. Jadi saya harus minta bantuan Google dulu untuk mencari palet color gradient misalkan gitu. Nih, di sini dia sudah menyediakan banyak sekali. Kalian bisa pilih salah satu di antaranya. Atau kalau mau lebih spesifik juga bisa dicari misalkan gold gitu. Nih, ini bisa kita pakai. Nah, kebetulan saya sudah ngambil warnanya adalah ini, ya. Sehingga ini akan saya implementasikan ke dalam project yang akan saya buat ini. Saya bikin background-nya dulu. Jadi background-nya itu harus menggunakan warna yang paling gelap, Rek. Itu salah satu triknya ya. Nih. Kemudian saya bikin ellipse seperti ini kan ya. Nah, pakai gradient. Gradientnya itu tidak nempel di fill, tapi nempelnya di stroke di sini. Oke. Nah, kita butuh berapa warna nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tambahkan aja kayak gini. Isi loro telu papat 5. Nah, yang ini saya kasih warna sesuai dengan urutannya. Nah, karena saya sudah punya palet, jadi ngambil warnanya pakai ini nih, pakai color picker. Ini kan. Kemudian nih yang ini
Ini yang ini yang ini, kemudian ini yang ini. Nih, ini kan ya. Kemudian trik yang kedua adalah warna yang kemudian menjadi background itu usahakan dia agak jauh. Oh, saya perlihatkan dulu deh di sini ya. Ini saya besarkan jadi 20, kurang kayaknya. Jadi 30 deh. Segini deh, 27 kayaknya cukup tuh. Nih. Nih, kalau misalkan dia dengan warna sebelahnya berdekatan, jadinya kayak gini. Jadi nggak kelihatan apa ya, efek kayak transparannya gitu loh. Jadi geser aja ke sini. Ini juga digeser dikit gitu. Ya, kalau misalkan kurang juga bisa. Sorry, nyalain dulu ya. Geser ke samping sini. Nih, kayak gini kan. Kemudian setelah itu ini bisa diputer dulu, terserah sih nggak harus lurus gitu ya. Nah, setelah itu baru dinyalakan efek transformnya. Kalian sudah kan? Nah, tapi lupa ya kalian ya. Ya, Kenji kan gitu ya, biasanya malas nyatet ya. Nah, ini saya masukkan kopinya misalkan 8 dulu deh ya. Kemudian karena dia kopinya ke dalam, berarti berapa nih scale-nya? 100 ke atas atau 100 ke bawah? 100 ke bawah ya, jadi kayak gini nih. Nih. Nggak ada standar khususnya karena setiap software, setiap komputer nanti pasti akan berbeda. Kalian coba sendiri aja, dikira-kira pokoknya nggak sampai keluar kayak gini, keluar kelihatan nih. Dikira-kira aja nih, kayak gini ya, kalian cukup. Kalau sudah, baru kemudian angle-nya disesuaikan, ditarik. Tuh. Apa kan ya? Kalau sudah tekan oke. Tuh, selesai. Apa kan? Ada yang bertanya kan? Belum? Yang online aman? Perlu diulangi ya? Enggak? Mau dicoba? Ya, silakan dicoba. Saya izin ke musola dulu bentar ya. Oh, kalau mau ngambil punya saya bisa ngambil di Classroom tuh sudah ada. Tapi kalau kalian mau cari yang lain juga boleh. Maaf Pak, baru bisa on cam. Oke, Juan, silakan lanjutkan. Siapa? Bisa, Nek? Bisa. Lanjut ya. Lanjut ya, Rek. Berikutnya. Sambil alih dulu ya. Berikutnya, itu ada beberapa opsi yang mungkin kemarin belum sempat kita bahas ya. So, video panel, kemudian head plotting. Nah, dan berikutnya adalah kalau misalkan saya punya objek deh, kayak gini ya. Gini aja deh. Efek, bisa transform, kemudian transform. Nih, kemarin kan ini belum nih. Ya apa sih? Yang ini kan belum tuh, belum dicoba opsi ini. Ya. Ini kalau saya turunkan, misalkan ini jadi 99 lah ya. Lalu kopinya saya kasih angka misalkan 100. Kemudian ini vertikalnya saya mentokkan ke sini. Ini juga. Lalu saya pencet reflect X, dia akan jadi kayak gini. Kalau saya tambahkan refleks Y, dia akan jadi kayak gini. Kalau saya mainkan rotate-nya, dia akan jadi kayak gini. Ini saya kurangi kayak gini deh. Kok nggak berubah ya? Harusnya dia itu bisa. Oh, sorry.
titik pusatnya belum saya geser ke sini. Nih. Nih. Kok saya nggak berubah ya? Coba, gini deh. Nah. Nih kurang lebih kalau kita memanfaatkan refleks X sama Y. Ya, nanti selebihnya bisa dicoba sendiri lah ya. Nih. Jadi setiap sudutnya nanti akan punya bentuk yang berbeda tuh. Ini saya cukupkan. Saya mau geser ke yang berikutnya. Kalau kalian perhatikan di sini, di dulu lah aku. Oh ini. Di efek, kemudian di distort and transform, dia tidak sendirian ya. Transform itu tidak sendirian. Dia ada V-distort, ada Pucker and Tooth, ada Raven, kemudian Twig, Twist, Zigzag. Nanti kita akan coba satu persatu di sana. Tapi sebetulnya di sini juga ada toolsnya nih. Ini kalau kalian lihat di sini ada With Tool. Itu kalau kalian klik tahan nanti akan di dalamnya ada banyak sekali keluarganya yang bisa kita coba tuh. Ya, ada Warp, ada Thrill, Pucker, Blood, Scallop, Crystallize, Wrinkle, dan lain sebagainya. Saya akan coba satu persatu, mulai dari yang ini dulu, Whistle. Whistle itu adalah ketika saya punya sebuah garis, itu bisa dimainkan besar kecil brushnya dengan cara menggunakan Whistle ini. Ini misalkan, ini saya tarik seperti ini. Ini kalau dikecilkan berarti seperti ini, ya. Tarik lagi, dan lagi ini, ya. Nih, dia tidak hanya berdiri untuk di garis, tapi di kurva juga bisa. Misalkan saya bikin kurva dulu ya. Ini misalkan. Lalu, ketika saya manfaatkan whistle-nya, maka dia akan jadi seperti ini. Ini bisa dikecilkan, yang ini bisa dibesarkan, dan lain sebagainya. Itu whistle. Ya, gunanya adalah untuk memainkan bentuk dari si brush dari setiap kurva atau garis. Yang di bawahnya itu ada warp tool. Saya menggunakan ini aja deh. Saya pakai ellipse. Ini. Kita coba satu persatu ya. Warp. Jadi kalau di Indonesia kan kalau nggak salah dia itu menggembung tuh. Nih, jadinya kayak gini nih. Dan setiap efek ini, kok efek sih, sorry, tools ya. Tools ini itu ada adjustmentnya deh. Nih kalau double klik dia akan muncul seperti ini. Ada warp tool option, ya. Ini kita bisa besarkan dan kecilkan dan lain sebagainya. Saya mau fokus ke sini aja. Optionnya detailnya di mentokan kanan, sehingga nanti efeknya akan sedikit berbeda tuh, agak sedikit smooth ya dibanding yang sebelumnya. Itu warp tool ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah trail. Kalau melihat ikonnya berarti dia akan memutar seperti ini nih. Ya. Nih. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah Pucker. Pucker itu dia kayak mencubit gitu, Rek. Ya. Mencubit kemudian ditarik. Tarik ke dalam juga bisa ternyata. Ya, yang ini kita cubit ke depan. Gitu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Blood. Blood itu kayak gini. Menggembung gini ya. Ini diklik tahan tuh. Lalu ada juga yang namanya adalah scallop. Scallop ini kayak kerang ya. Jadi diambil dari cangkangnya kerang tuh. Kan mirip cangkangnya kerang kayak gitu tuh. Berikutnya adalah wrinkle ya nggak salah. Oh sorry, crystallize. Bagaimana namanya berarti ya kayak kristal gini. Dan yang terakhir adalah wrinkle. Dia akan bergetar nih kayak gini. Tuh. Ya, ini kalau diklik tahan jadinya kayak gini. Gitu ya. Lalu pemanfaatannya gimana? Pemanfaatannya banyak sekali sebetulnya.
Cuman mungkin akan sangat jarang sekali dipakai kalau kalian hanya sekedar membuat desain poster dan lain sebagainya. Kalau ini lebih ke bikin ilustrasi, bikin elemen dan lain sebagainya. Saya akan coba memanfaatkan efek transform yang kemarin, yang barusan kita bahas tadi ya, dan juga salah satu dari tools yang barusan ini. Saya akan bikin garis. Oh, sebelum bikin garis, saya akan bikin background dulu. Backgroundnya akan saya gelapkan. Saya mau pakai warna hitam. Hitam yang kemerahan kayak gini boleh deh. Lalu saya bikin garis. Garisnya menggunakan warna ya apa sih? Saya bikin garisnya menggunakan warna putih. Nih. Lalu stroke-nya saya turunkan jadi 0,25 dulu boleh. Nah, sekarang kita akan mainkan menggunakan efek transform. Ya, saya mau dia jadi 250. Kemudian scale-nya jadi saya turunkan dikit 99. Lalu sudutnya jadi berapa ya? Segini deh. Bahas aja deh. Nah, kalau sudah kayak gini, saya akan, ini statusnya masih garis yang kena transform ya. Saya akan expand dulu. Nah, dia jadi kayak gini. Dia jadi grup kan ya. Setelah itu saya besarkan dikit lah. Nah, kayak gini lah ya. Berikutnya saya akan berikan dia apa ya? Bloat aja deh. Bloat tapi brushnya kan ini nggak sebesar ini nih. Apa tadi namanya? Line yang diberikan efek transform tadi kan ya. Nah, saya akan besarkan kira-kira 2 kali lipatnya. Coba saya masukkan 250 dulu deh. Detailnya saya mentokkan, simplify juga saya mentokkan. Oh, ternyata kurang besar dan ternyata dia lonjong ya. Ini harusnya 400 mungkin. Ini juga 400 biar nggak lonjong. Oh, kegedean sorry. 300 coba. 300, ini juga 300. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau saya klik, jadinya gini. Kurang. Nah, gini lah ya. Ini kan. Kemudian setelah itu saya akan berikan dia arrowhead-nya saya ganti jadi ini. Tuh. Ya, jadi kayak kelihatan menyala tuh ya. Nih. Nanti kalau kalian mau coba silakan. Kemudian saya akan tambahkan lagi teksnya. Teksnya apa kira-kira? Ngarang lah ya. Let. Gak ketok. Sorry. Kok buyar kelas sebelah? Aneh banget, 7:30 buyar. Kasih warna putih. Kemudian saya ganti teksnya jadi lebih pakai font apa ya? Pakai font yang dia Calibri juga. Calibri yang ini deh. Nah, kayak gini. Si teksnya akan saya modifikasi menggunakan tools Warp mungkin ya. Tapi saya nggak mau yang ini. Saya double klik dulu. Width-nya saya nolkan. 1 deh, mentoknya 1 tuh. Kemudian intensitasnya saya 100-kan. Ini juga rata kanan. Angle-nya saya taruh di 45. Jadi kayak gini. Sehingga, dia tidak akan mau nih. Tuh, nggak mau kan. Jadi dia hanya berlaku untuk objek. Ya, ini kan teks tuh. Kita harus modifikasi dulu dia jadi sebuah objek. Nih, jadinya gini kan ya. Baru kemudian saya modifikasi menggunakan tadi itu. Apa tadi namanya? Warp.
Terus kira-kira kayak gini dulu deh. Oh, ketahuan lagi ya. Coba ini dimodif pakai apa ya? Kayak iki coba. Begini be. Aneh banget. Ya sebentar gini dulu deh. Ya. Mau coba? Ya silakan coba. Boleh pakai apa? Oh iya silakan, silakan. Begini, Pak. Apa rek? Kayak gini, Kak. Pak, tadinya, Pak. Suaranya cuman loh. Gak kerungu aku tuh. Apa kamu pengen share tah? Pengen share screen ya? Iya coba tunjukin. Share screen-nya apa, Pak? Hah? Oh belum tak Share matiin. screen. Iya. Ya, ya. Silakan. Nah, Stroke-nya kamu begini. turunin coba. Iya boleh. Stroke-nya kamu turunin. Kayaknya tebel banget tuh. Coba, coba. 0,25 coba. Nah, gitu dong. Lebih greget tuh. Sip. Yang ini. Oh iya, Jos, mantap cuan. Iya, minusmu di mikrofon doang sih. Yang lain ada yang mau tunjukkan proyeknya? Hartina gimana Hartina? Coba Hartina lihat. Biar nggak Masih pusing tuh. Kak. Iya, share screen aja, tunjukin aja. Belum. Lah, kamu ngerjain apa coba? Apa yang kamu kerjain coba? Mana Hartina? Nadia deh, boleh Nadia. Mau ditunjukin? Belum selesai, Kak. Belum selesai, boleh. Yo, selesaikan dulu deh. Bang, udah diamankan. Rek, yang ini udah belum sih, Rek? Sudah? Sudah ya, kemarin ya? Oh ya wis. Lanjut. Belum. Lanjut dulu ya. Ngeluarin yang tadi tuh. Yang berikutnya, kita akan coba yang tadi, di efek tadi. Saya akan mulai dari sini lagi deh. Ada berapa tadi ya? Saya lupa. Efek, kemudian distort transform. Ini belum ya tadi ya? Free distort nggak akan saya bahas karena menurut saya receh, jadi nggak perlu dipakai. Nanti kalau mau dicoba sendiri juga silakan. Saya langsung lompat ke sini, Packer and Float. Ini sama kayak yang tadi ya, yang ada di sini, di with family-nya. Cuma bedanya adalah kalau di sini kita bisa adjust persennya. Ini kalau cenderung ke Packer dengan nominalnya sekian, persennya sekian. Kalau mau dilebihin ya jadinya kayak gini. Kalau mau jadi float ya kayak gini. Jadi lucu ya. Nah, misalkan ini saya pilih yang ini. Nih.
Lalu yang berikutnya adalah Raven. Ya, Raven itu nggak kelihatan yang ini deh. Raven. Raven. Nah, jadi kalau di Indonesia kan Raven kan jadi kasar gitu ya. Jadi awalnya yang kotak yang utuh kayak gini, kalau diberikan efek Raven jadinya kasar kayak gini. Ini kita bisa atur-atur sedemikian rupa. Kalau mau di detailnya dimentokin juga jadinya kayak gini. Ya, ini jadi smooth juga bisa. Nah, kalau sudah ya ditekan OK aja. Lalu yang berikutnya adalah transform sudah, tweak ya. Tweak itu saya nggak bisa menjelaskan. Kalau di Indonesia kan apa sih namanya? Saya lupa ya. Coba translate. Tweak. Mencubit, memijat kulit. Nah, ini kalau di tweak ya intinya kayak gitu ya. Ini horizontal sama vertikalnya bisa kita atur sedemikian rupa. Nih. Jadi intinya kotaknya nggak jadi kotak sempurna gitu. Lalu yang berikutnya adalah twist. Twist ini sesuai dengan sudutnya. Jadi kalau dia jadi kayak gini. Kayak senjatanya ninja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah zigzag. Nah, zigzag ini saya jarang sekali pakai zigzag kalau di bentuk yang persegi ya. Saya biasanya pakainya tuh di garis. Nih, misalkan saya punya garis seperti ini. Lalu saya kasih warna. Nah, ini kalau dikasih efek zigzag, maka dia akan jadinya kayak gini. Nih, kalau jadi smooth ya kayak gini. Jadi kayak gelombang gitu. Ya. Nih. Nah, itu dia. Mungkin saya cukupkan di sini materinya. Saya mau lanjut ke tugas sebetulnya. Jadi saya mau kalian mengkombinasikan beberapa tools yang kita pelajari terakhir ini, sehingga nanti akan menciptakan sebuah project atau karya yang mungkin berbeda daripada yang lain. Kemudian saya minta kalian untuk menjadikannya menjadi sebuah JPEG. Kan biasanya kalau di submit di Classroom kan AI ya. Saya mau jadi karyanya mau jadi JPEG aja. Jadi misalkan ini yang akan disubmit di AI, select, kemudian file, kemudian export selection. Ya, ini kita masukin di mana tempatnya yang kalian inginkan, misalkan di sini. Select folder, kemudian bisa dikasih nama mungkin ya. Atau langsung juga boleh. Ini export asset. Nah, ini jadinya JPEG tuh. Paham ya? Nah, masih ada waktu kurang lebih 20 menitan, silakan dimanfaatkan. Kalau misalkan kurang ya bisa lanjut di rumah gitu aja. Nanti minggu depan kita cek bareng-bareng tuh. Gimana hasil kombinasi dari beberapa tools ini. Ada yang tanyakan dulu? Kombinasinya kayak ini tadi. Iya. Ya nggak harus semuanya sih, kalian pilih-pilih aja. Misalkan perpaduan dari kayak, kalau ini kan tadi efek transform dicampur dengan opo iku mulai aku. Blood ya. Nah, kayak gitu. Nanti kalian mau coba ini misalkan, iki apa mau? Ini blood juga kalau nggak salah tadi ya. Iya, blood pisan. Blood. Kemudian nanti bisa dikombinasikan. Contoh misalkan iki ya, tak kasih efek transform. Nih. Saya copy menjadi misalkan 9, ini 36. Sudutnya tak taruh di sini. Nah, kemudian move-nya saya besarkan deh. Nih, jadinya gini nih. Tuh. Ya kan? Jadi batik kan? Nah, gitu. Ada yang tanyakan lagi? Pak, berarti hasil akhirnya bebas ya Pak ya? Hasil akhirnya bebas.
ya di-explore sendiri gitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya cukupkan dulu sekian. Sebelum diakhiri mungkin ada yang tanya lagi? Nggak ada ya? Yes, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Ditunggu projectnya ya. Selamat malam semuanya. Bye. Bye yang online.